Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 atau pada tanggal 8 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 16 ayat 7 yang berkata demikian saudaraku. Dan engkau harus mengolah dan memakannya di tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih. Dan engkau harus kembali pada pagi harinya dan masuk ke kemahmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dan kita dengar ini adalah tentang Paskah, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan 16 ini, kembali Mose mengulang kembali tentang ketaatan hari-hari raya, diantaranya tentang Paskah ini, saudaraku. Dan bila kita baca lanjut di dalam kitab 16 ini juga tentang ada hari raya Sukkot Tabernakel. Di dalam hari raya Paskah kembali diingatkan bahwa mereka harus memberikan korban mereka yang terbaik, saudaraku. Di mana dikorbankan? Di Bait Elohim atau di kemah suci pada waktu itu. Dan setelah mereka melakukan pengorbanan di sana, mereka kembali ke kemah mereka masing-masing. Dan di dalam kemah ini selama 6 hari mereka harus tidak makan roti yang beragi, saudaraku, atau roti tidak beragi. Dan pada hari yang ketujuh mereka harus datang lagi dalam pertemuan kudus. Itu adalah ketetapan melakukan Paskah, saudaraku. Dan ini sangat relevan, saudaraku, di mana tertulis di dalam kitab Imamat 23 ayat 2 tentang hari-hari raya yang Bapa Yahweh tetapkan, yang berkata bahwa hari-hari raya yang harus dimaklumkan, hari rayaku, artinya hari rayanya Bapa Yahweh, bukan hari rayanya bangsa Israel, saudaraku, tapi hari rayanya Bapa Yahweh. Ada kata hari-hari raya, itu berbicara jamak, saudaraku, bukan satu tapi banyak, yaitu meliputi hari rayanya hari Sabat mingguan, yaitu hari Sabtu, itulah hari raya Bapa Yahweh. Demikian juga 7 hari raya yang Bapa Yahweh perintahkan, itulah juga hari-hari raya. Dan itu menjadi suatu yang dimaklumkan, diproklamirkan, harus kita kerjakan, saudaraku, dalam pertemuan-pertemuan kudus. Pertemuan kudus berarti kita harus berkumpul bersama-sama, saudaraku. Yesua juga lakukan ketaatan ini. Hari Sabat dia datang ke gereja, ke sinagoga. Hari-hari raya juga, hari raya yang meriah itu, mereka Yesua juga datang, saudaraku, dan bukan dilakukan di rumahnya sendiri, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan iman kita sekarang ini, saudaraku, di dalam melakukan ibadah-ibadah kita. Demikian juga melakukan hari raya Paskah ini, saudaraku, untuk kita harus datang dan bersekutu di mana nama Bapa Yahweh disebut, nama Bapa Yahweh disembah, saudaraku. Mungkin saat ini, saudaraku, dimanapun saudaraku berada, di kota saudaraku sudah ada kehilat atau gereja yang sudah memanggil menyembah nama Bapa Yahweh. Datang, saudaraku, beribadahlah di sana pada hari-hari rayanya Bapa Yahweh, baik itu hari Sabat mingguan maupun hari-hari raya yang lain, untuk melakukan persekutuan bersama dalam pertemuan kudus. Karena itu perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, saudaraku. Nah, namun walaupun di dalam situasi sekarang ini, di zaman pandemik ini, mungkin ada pembatasan-pembatasan yang masih dilakukan oleh pemerintah, maka kita bisa lakukan dalam ibadah-ibadah ini melalui live streaming seperti itu, saudaraku. Namun bila kita masih ada di kota itu yang masih bisa buka, tentu roh kita menyala-nyala, saudaraku, untuk kita mau datang bersama-sama untuk melakukan ketaatan perintah ini, saudaraku. Dan itulah jalan keluarnya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tetap memberikan jalan keluar, saudaraku, dalam kondisi apapun. Dan situasi yang ada sekarang ini bukan menjadi juga situasi yang menjadi ketakutan bagi kita, saudaraku. Orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach dimanapun kita berada. Karena janji firman di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata demikian, Elohim itu adalah roh, saudaraku. Dan di mana ada roh Yahweh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Kita katakan bahwa Roh Kudus ada pada kita.
Roh Yahweh itu ada pada kita, tapi kita masih dalam keadaan tidak merdeka, kita ketakutan, saudaraku, dengan situasi yang ada sekarang ini. Maka itu harus kita buang, saudaraku. Kita jangan terintimidasi dengan situasi itu, termasuk juga dalam ibadah-ibadah kita. Walaupun ada pembatasan sekarang, harus menunjukkan bagi yang tidak maupun yang mau divaksin, menunjukkan harus tanda vaksin. Kalau tidak ada tanda vaksin, kartu vaksin, tidak masuk ke mall, tidak bisa belanja. Demikian saudaraku. Saudaraku, Bapak Yesus sudah berikan jalan keluar buat kita. Kita tidak perlu lagi menunjukkan datang ke mall. Sekarang ini Bapak Yesus sudah menyiapkan bagi kita. Kita bisa belanja lewat online, saudaraku. Tinggal ketik melalui handphone kita. Barang yang kita inginkan itu datang, saudara. Kita tidak perlu menunjukkan kartu vaksin. Jadi hal itu jangan menjadi kita sesuatu yang mengintimidasi kita, saudaraku. Atau kedua, walaupun kita tidak bisa belanja ke mall untuk kebutuhan hari-hari kita bisa belanja ke pasar-pasar tradisional, saudaraku. Ada jalan keluar yang masih begitu banyak yang harus kita kerjakan, sehingga roh kita tetap masih merdeka dan roh kita tetap menyala-nyala. Tidak ada rasa ketakutan, saudaraku. Karena memang situasi ini diizinkan terjadi bagi kita di zaman kita ini, saudaraku. Kita masih sangat bersyukur, saudaraku, bagaimana kehidupan zaman nenek moyang kita di zaman penjajahan Jepang, Belanda, saudaraku. 3,5 tahun terjadi pemaksaan, 3,5 abad Rodi kerja paksa, saudaraku, yang tidak dikasih makan, yang dipaksa untuk bekerja oleh Belanda, saudaraku. 3,5 abad, saudaraku, bukan waktu yang sangat pendek, saudaraku. Demikian zaman Jepang yang begitu kejamnya terhadap orang nenek moyang kita, saudaraku. Begitu penindasan yang luar biasa, saudara. Saat ini, saudaraku, kita memiliki roh yang merdeka, saudaraku. Kita tidak ketakutan, kita tetap menyala-nyala karena ada roh Bapa Yahweh bersama kita, saudaraku. Masih banyak jalan keluar yang masih Bapa Yahweh berikan. Untuk itu kita tetap harus memiliki spirit ini, kita jangan terintimidasi. Demikian juga ibadah-ibadah kita, saudaraku. Dan kita jangan melakukan pembenaran. Sesungguhnya firman tidak berkata seperti itu, saudaraku. Tapi yang harus kita kerjakan, apa yang Bapa Yahweh nyatakan dalam firman, ayo kita lakukan. Karena itu menunjukkan ketaatan kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Maju terus kita dalam iman dimanapun kita berada. Dari tempat ini saya berdoa, saudaraku, Bapak Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita harus bekerja, saudaraku. Kita harus beraksi, saudaraku. Kita percaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan bagi kita dan ada jalan keluar. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan dan janji firman hidup kita diberkati, saudaraku, dan dalam perlindungan Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.